Selamat datang Pak. Saya dalam tunggu ini. Selamat datang Pak. Silakan. Mimpinya bagus. Ini kantor saya dulu ya. Kantor dulu. Ya. Makan kalsium. Sama susu. Air itu frog, water for frog, beer for human. Yang mereka minum whisky di Scotland, yang umurnya 40 tahun dari whisky. Jadi kalau lagi sehat, alkohol itu bagus. Asal udah motivasi Yuk. Kepada yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, kepada para rekan-rekan media cetak elektronik serta undangan yang Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa hadir dalam acara Sarah Sehat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dengan tema SDSN, Anugerah ataukah Musibah terhadap mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Himne IDI. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Zainal Abidin MH. Kepada Dr. Zainal Abidin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat Indonesia. Selamat datang di rumah bersama Dokter Indonesia di Jalan Samratulangi nomor 29. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bapak Insinyur Supriyatno. Kami hormati Bapak anggota DJSN, Direktur Utama PT Askes, Dr. Fahri Idris, Profesor Farid Angkasamuluk, Kesehatan. Di sini hadir dari Ikatan Apoteker di rumah sakit, dari pengurus dan aktivis Ikatan Dokter Indonesia. Baik hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita akan mengikuti diskusi dan serasehan, diskusi publik maupun serasehan ataupun simposium di Ikatan Dokter Indonesia merupakan kegiatan rutin bulanan PBI bersama dengan rekan-rekan media, baik media cetak maupun elektronik. Untuk bulan depan saya informasikan kita akan memulai diskusi publik secara rutin yang berkaitan dengan Hari Bakti Dokter Indonesia yang pada tanggal 20 Mei 2008 yang lalu kita telah canangkan sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia, yang juga merupakan hari lahirnya Budi Utomo dan Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, serasehan hari ini mengangkat tema SJSN, anugerah ataukah musibah terhadap mutu pelayanan kesehatan bagi rakyat. Di situ ada dalam kurung descendant pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat. Menurut pandangan Ikatan Dokter Indonesia, sistem jaminan sosial hendaknya yang pertama adalah mendorong persebaran fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Indonesia ini bukan hanya Jakarta, bukan hanya Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan seterusnya, tetapi di sana ada Papua, ada Nusa Tenggara, dan ada Maluku. Persebaran ini sangat penting karena menyangkut bagaimana memudahkan akses rakyat Indonesia untuk mencapai fasilitas kesehatan dan mencapai pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang andal. Karena itu kemudian persebaran tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan ini dibutuhkan, atau paling tidak yang memenuhi nilai keekonomian. Yang penting berkaitan dengan sistem jaminan sosial ini, bagaimana mendorong adanya rayonisasi dan regionalisasi fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu akan terhindar dari penumpukan pasien. Bisa dibayangkan misalnya kalau satu dokter dalam sehari harus melayani 100 penduduk atau 100 pasien dalam satu hari. Saya pernah menyampaikan bahwa dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak seperti penjual karcis.
pelayanan tidak seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ketiga yang perlu saya sampaikan bahwa sistem jaminan sosial harus menjadikan pelayanan primer sebagai ujung tombak pelayanan berjenjang, di mana orientasi pelayanannya betul-betul orientasi bagaimana memaksimalkan pelayanan primer. Yang keempat, bagaimana mewajibkan BPJS mengalokasikan dana 40-50% untuk pelayanan primer. Hal lain yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana menjamin tersedianya standar pelayanan untuk bagaimana jaminan sosial ini bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir, poin ke-6 yang perlu saya sampaikan adalah ini berpandangan bahwa sistem jaminan sosial tidak menyelesaikan seluruh masalah kesehatan penduduk. Sistem jaminan sosial hanya menyelesaikan sebagian pelayanan kesehatan itu saja. Menyelesaikan hanya berkaitan dengan biaya langsung pasien, tetapi biaya yang tidak langsung, misalnya transportasi, akomodasi, makan, dan seterusnya, pasien maupun keluarga pasien itu tidak dijamin. Karena itu kemudian juga masih tetap dibutuhkan adanya alokasi anggaran di bidang kesehatan sesuai dengan amanah konstitusi untuk memenuhi hak-hak rakyat secara konstitusional, yaitu 5% menurut Undang-Undang Kesehatan bersumber dari APBN dan 10% menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk bidang kesehatan adalah 10%. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Selamat berdiskusi dan selamat atas kehadirannya di Rumah Besar Ikatan Dokter Indonesia. Bila terpercaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kami hormati, sebelum kita mulai acara diskusi, acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Selanjutnya adalah penyajian narasumber dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator Dr. Daeng kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tersita waktu sudah setengah jam, kita harus diskusi narasumbernya agak banyak. Kita akan segera mulai. Tema kali ini memang sengaja kita buat seperti ini, SDSN Anugerah atau musibah terhadap mutu pelayanan bagi masyarakat miskin. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bicara jaminan kesehatan mungkin dua hal yang sangat penting, yaitu bicara tentang sistem pembiayaan dan penataan sistem pelayanan. Penentuan baik tidaknya nanti bagaimana narasumber memberikan masukan kepada kita, bagaimana menata sistem pelayanan yang bagus dan bagaimana memilih sistem pembiayaan yang bagus sesuai dengan amanah di Undang-Undang BPJS, bahwa dengan sistem jaminan ini kita menghendaki adanya sistem pelayanan yang memberikan pelayanan yang layak bagi masyarakat, bagi rakyat. Seperti apa dua faktor tadi, sistem pembiayaan dan sistem pelayanan, supaya memberikan pelayanan yang layak bagi rakyat, ini mungkin yang akan kita diskusikan sekarang. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa concern tentang jaminan kesehatan bagi rakyat ini adalah concern bagi hajat semua rakyat. Makanya pembicara yang hadir sekarang ini bukan dari hanya sektor medis dan pemerintah, tapi kita menghadirkan juga dari media massa dan wakil rakyat yang akan bicara untuk rakyat. Baik, untuk menyingkat waktu saya akan panggil narasumber untuk maju ke depan. Yang pertama mungkin Bapak Basuki, Wakil Gubernur DKI, silakan. Kemudian Bapak Insinyur Suprayitno, Bapak Basuki, silakan. Dr. Fahmi Idris, silakan. Kemudian Bapak Nuril, kami persilakan. Satu lagi nanti pakar Prof. Hasbullah, beliau pamit terlambat. Kemudian saya persilakan penanggap utama Bapak Abdul Kahar dari Media Indonesia, kami persilakan. Dan Ibu Nur Arida dari ARSI, kami persilakan maju ke depan. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Wakil Gubernur DKI, Bapak Basuki Cahayapurnama, untuk memberikan ini kisah nyata ini tentang pelaksanaan KJS Jakarta.
Kami persilakan 15 menit. Kami persilakan. Saya uji aja Pak ya. Kelihatan tinggi. Ini matinya nih. Matinya silau. Ya. Itu saya terhormat lagi Pak ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya kira ada beberapa hal yang penting. Kita tidak kali bicara panjang lebar dengan SJSN. Saya adalah orang yang saya pribadi yang percaya tanpa SJSN di Indonesia ini tidak mungkin kita bisa mempunyai sumber daya manusia yang baik. Soal persoalan ada masalah pelaksanaan SJSN ini lain hal. Tapi saya adalah orang yang akan ngotot bahwa SDM Indonesia bagus harus ada SJSN. Itu jelas. Walaupun kami di demo, saya 2,5 tahun di DPR RI, kita juga sampai tengah malam memutuskan BPJS. Ini hal yang lain. Nah, bicara tentang kartu Jakarta Sehat, tentu saja akan terjadi suatu kekacauan ketika kami menggunakan 50.000 per month istilahnya. Jadi Jamkesda pertama kali dilakukan di DKI menggunakan hitungan 50.000. Ini yang ideal. Tapi DPRD DKI itu hanya menghitung kira-kira 300.000 orang kira-kira waktu itu. Lalu kemudian dinaikkan jadi 1,2 juta. Nah ini yang terjadi. Ternyata orang Jakarta ini yang butuh, yang tidak mampu membayar kesehatan itu bukan 1,2 juta, tapi masih ada lagi 3,5 juta orang yang di luar pendataan dari BPS. Kalau 1,2 juta kita punya alamat dan orang dengan tepat, nama dan alamat. Kenapa cuma 1,2 juta? Kenapa faktanya tambah 3,5 juta? Ternyata yang digunakan pemerintah kita juga ada masalah. Yang dia gunakan orang di bawah garis kemiskinan adalah orang yang konsumsi atau kalorinya itu kira-kira 250 kalori Pak sebulan. Itu kalau kita uangkan 380 sekian ribu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang yang berpenghasilan 500.000 saja di DKI itu dinyatakan sebagai orang yang tidak menerima GBK Hakim. Ini fakta di DKI. Karena itu begitu dinaikkan 1,2 juta, ada orang yang tidak memegang kartu JBK Hakim. Sebaliknya kartu JBK Hakim pun yang dipegang banyak orang punya mobil bisa pegang. Lalu diciptakan bagaimana supaya tidak bayar premi lagi dihitung, kalau tidak cukup, itu yang menyebabkan juga DKI selalu defisit hampir 300 miliar tiap tahun dari zaman kemarin. Jadi bukan karena ada KJS lalu DKI ngutang 2 bulan, itu sangat menyesalkan. Itu terlalu politik itu terlalu politik, faktanya orang tidak mengerti. Dan saya juga menyayangkan DPRD DKI itu banyak tidak mengerti hitungan-hitungan ini. Mereka hanya mengotot masa sekian ratus miliar tidak cukup, yang benar saja gitu loh. Itu ada hitungannya, tidak mengerti juga. Lalu dibuatlah kebijakan dengan SKTM, surat keterangan tidak mampu, untuk menutupi kekurangan premi tadi. Dan banyak anggota DPRD tidak mengerti hitungan premi ini, tidak tahu. Saya kenapa bisa tahu waktu saya berdebat, saya ngerti. Banyak yang tidak mengerti rupanya, hanya bicara total uang. Dan di dinas kesehatan kami pun banyak juga yang tidak mengerti juga sebetulnya. Jadi waktu ketemu dinas yang ngomong dengan DPRD ya susah ketemu ini. Nah, kita untuk ada Jamkesda juga hadir. Nah, beliau ngerti, kadang-kadang tidak dikeluarkan untuk bicara dengan DPRD. Ini masalah. Akhirnya kami memutuskan harus 4,7 juta orang yang kira-kira tidak mampu. Lalu apa yang standarnya bagaimana? Apakah naik mobil, punya rumah, tidak punya rumah, punya TV sekian inch? Salah. Saya dari dulu menantang pemerintah pusat salah soal ini. Bapak lihat seseorang punya mobil, punya motor, punya rumah, belum tentu mampu berobat karena semua kreditan. Orang bisa gaji 10 juta, 15 juta, tetapi kalau begitu naik gaji dia ganti mobil, tinggal di rumah yang lebih besar, lalu KPR lagi, KPM lagi, selesai dia begitu sakit. Kalau dia tidak beli asuransi. Jadi inti SJSN adalah semua orang harus punya asuransi sebetulnya, kan itu intinya. Yang tidak mampu ya kami bayarkan dari APBN dan APBD. Saya kira semua mengerti konsep itu.
Jadi konsepnya semua berasuransi. Lalu saya lihat di BlackBerry, aduh judulnya sangat menggendaskan, ID TV 2. KJS membuat RS bangkrut. Ada lagi omongan teman sejawat ini ya, saya seminggu lah kuliah di kedokteran dulu, jadi terus kabur. Ya, 1 minggu kuliah cukup lah. Saya terlalu cowboy dan cocok jadi TS gitu. Bayangkan, dokter dibayar lebih murah daripada orang pergi ke toilet 2.000 saja katanya. Apa ini gitu? Wah, itu yang berkembang. Tapi itu yang terjadi waktu kita melakukan Askes Skin yang Rp6.000, itu yang terjadi. Nah, saya mau mulai tahun 2006, saya sudah cerita berapa kali tentang sistem ini. Saya mau singkat waktu soal DKI. Jadi apa yang harus kita lakukan di DKI? Kami mengerti sekali, asuransi hanya bicara tentang kuratif. Kita bicara preventif promotif. Kita bicara tentang primary apa istilahnya? Care. Kita bicara itu, maka kami mengikat kerjasama dengan FKUI dan RSCM. Kita mau menaikkan kompetensi daripada dokter. Tapi yang terjadi di lapangan apa yang terjadi? Kan SKTM banyak calo di lapangan. Lalu menekan rumah sakit. Sekarang yang lebih, jadi sudah terjadi transformasi calo ini. Orang yang di kelas 1 ditawarkan, mau tidak Anda pakai KJS? Kalau Anda mau, kami urusin. Apalagi yang lebih pintar lagi, dia lihat kelas 3-nya di RSUD sedang penuh. Dia ada di kelas 1. Padahal waktu masuk di kelas 1, tiba-tiba dia tawarkan kepada dia, mau tidak Anda pindah ke KJS? Saya tidak mau pindah ke kelas 3. Kelas 3 kan penuh. Kalau penuh kan kata Pak Gubernur, Wakil Gubernur kan boleh pakai kelas 2, boleh pakai kelas 1. Jadi tidak ada rujukan. Nah, ini artinya apa? Kami tegaskan, begitu Anda tidak ada rujukan, Anda masuk di kelas 1, Anda harus bayar penuh. Kalau Anda bilang uang Anda habis, kami tidak mau tahu. Waktu Anda masuk rumah sakit, konsekuensi sudah ada. Anda mampu atau tidak mampu. Ini harus membedakan. Orang Jakarta terlalu pintar-pintar, Pak. Rumah susun kami masukin, dia kloset yang harga baru 100.000 pun dibongkar. Untuk jual 25.000, 20.000. Jadi bukan kami kejam. Kalau kami tidak tegas, kami lebih kejam lagi yang terjadi. Nah, itu apa yang dilakukan? Kami prinsipnya sangat sederhana. Saya bicara di awal, bukan melihat motor atau mobil. Kalau orang mampu tidak mau masuk kelas 3, tidak mau berobat pintu masuknya di puskesmas, itu cara standarnya. Bagaimana kalau Bapak mampu punya mobil juga mau masuk kelas 3, berarti Anda kurang uang sebetulnya. Bapak saya bangkrut saja waktu sakit. Ibu saya tanya sama kita, mau di kelas apa? Kami ada hutang. Bapak saya tinggalkan hutang waktu saya baru lulus, baru kerja. Kelas apa? Sekarang pertanyaannya, teman bapak saya yang orang kaya, anaknya masukkan dia kelas 1. Sekarang bapak saya yang lebih kurang kaya, udah bangkrut ini, cuma punya anak-anak ke sekolah, harus masuk kelas apa? Kami saudara putuskan, kasih penghargaan kepada bapak yang terakhir, harus VIP. Kita ngutang sama perusahaan, karena kita hari ini ada kata dia. Itu sah. Orang miskin mau VIP, sah saja. Anda mau ngutang, urusan Anda. Jadi, tapi Anda tidak boleh dilihat punya motor atau punya mobil. Kalau lihat rumah saya, rumah saya paling besar di kampung saya. Tapi saya tidak punya cash. Dan bapak saya bangkrut. Saya punya aset, tidak mungkin jual tanah. Nah, ini konsep. Jadi bagi kami, kalau Anda masuk kelas 3 dari puskesmas, naik ke kelas 3, berarti Anda butuh kami bantu. Bagaimana kalau pedagang kelontong? Harusnya dia mampu membayar itu. Ini bagian dari kami menolong usaha kecil menengah supaya tidak bangkrut. Kita habiskan triliunan menciptakan usaha kecil menengah. Sementara usaha kecil menengah yang bagus dibuat bangkrut gara-gara tidak mampu berobat. Kalau dia mau bangkrut gara-gara mau VIP, urusan dia pribadi. Seperti urusan saya mesti ngutang sama perusahaan saya untuk bapak saya masuk di VIP. Tetapi tidak boleh seorang pun tidak diobati. Saya bagaimana dengan ID. Ini sedikit saya suka himnya tadi. Tapi itu juga profesional. Nggak bisa buat usaha bangsa, terus dokternya nggak makan. Protes semua dokter. Waktu saya belajar jualan mobil,
penawaran mobil paling bagus ke siapa? Ke rumah sakit, ke dokter-dokter. Dia bisa cicil. Mau jual apartemen ke siapa? Ke dokter. Makanya banyak dokter saya tahu punya apartemen banyak. Saya tidak peduli Bapak Ibu mau untung berapa. Tidak bayar pajak saya pun tidak peduli. Bukan urusan saya. Tetapi kalau Bapak Ibu di IDI, mohon maaf saja, saya bicara apa adanya. Kalau Bapak Ibu mencuri dari kelas 3, saya sikat Bapak-Bapak. Saya tidak peduli Bapak dokter. Karena kurang ajar. Saya tidak mempersoalkan Bapak cari untung di kelas 2, kelas 1, di VIP, super VIP. Tapi jangan meres di kelas 3. Saya kenapa bisa bicara seperti itu? Saya temukan banyak oknum dokter juga. Waktu saya mulai taskes yang taskes 6.000, Pak, benang jahit taskes katakan tidak bisa kering. Jadi si orang miskin harus bayar 400.000 supaya bisa kering. Aja. Ada oknum dokter yang di PBS cuma alatnya dapat ringnya apa 150.000 ditambah 1 nol. Lalu di diskon 15%, dibebankan ke rumah sakit. Rumah sakit bingung, kalau Anda tidak mau bayar seperti ini, saya tidak mau lakukan koperasi. Rumah sakit juga tidak bisa tanda terima, tipu pajak juga yang terjadi. Ini fakta, ini tugas ketua umum IDI. Ini fakta, ini tidak semudah kita bicara seperti itu. Tapi ini fakta yang terjadi. Maka kami mau memperkuat kompetensi, kami sudah terima kasih pada PDUI, Dokter Umum Indonesia. Sekarang kami di DKI sudah punya 2 komponen gaji puskesmas. 1 UMP. Saya baru minta tambahkan ada TKD, tunjangan kinerja daerah. Mungkin kita akan rapel nanti. Tambah 1 juta. 1 per kasus. Tapi yang ketiga, ketika dia bisa mendiagnosa penyakit yang spesialis, dia bisa membantu menurunkan tingkat penyakit. Karena promotif, puskesmas kan promotif preventif. Menurunkan yang secara nasional punya misalnya AIDS, jantung atau paru-paru atau macam-macam lah. Kami akan kasih lagi insentif sehingga dokter akan turun. Ini 3 komponen kita lakukan. Kita juga akan membuat audit rujukan. Kita akan juga membuat audit belum 15 menit loh sebenarnya. Audit medis. Jadi jangan sampai cuma mau bius lokal, dia bius seluruh badan. Nah, kalau kami temukan audit seperti ini, kami punya kuasa untuk tutup rumah sakit Anda. Dia kasih izin. Tapi kalau Bapak Ibu punya rumah sakit, kalau dibuat tinggi, KRB-nya mau berapa, kami loskan. Bahkan kalau kelas 3-nya bisa 75%, kami kasih hibah. Mau berapa belas miliar, berapa puluh miliar, kami hibah. Jadi dia harus jelas. Tapi undang-undang mewajibkan 25% kelas 3. Disitulah fungsi sosial rumah sakit. Hari ini ribut. Kami juga gunakan inasibilis bayar dengan cukup baik sebetulnya dengan tarif itu. Kita tidak mau menggunakan mamlak yang 2012 malah. Kita menggunakan yang sebelumnya. Masih juga ada yang protes. Tapi masih ada saya tadi tegaskan. Rumah sakit yang tidak mau ikut silakan tidak usah ikut. Kami akan perkuat rumah sakit kami. Puskesmas apa adanya. Tapi Anda juga hati-hati sama kami. Ada rumah sakit swasta. Kami akan periksa KDB Anda, KLB Anda, persoalan AMDAL Anda. Kita tidak perlu takut. Kita punya rumah sakit, kita bayar dengan baik. Lalu yang lebih penting lagi, dokter-dokter harus dicetak lebih banyak. Jangan persulit orang jadi dokter. Jangan persulit orang jadi spesialis. Dan ini juga jangan selalu berpikir, ini bukan dagang. Ketakutan dokter bantu. Saya suka kesel juga kadang-kadang. Bapak tidak mau kasih orang gratis. Tapi kalau dari luar negeri, orang Indonesia pulang, baksos, operasi orang yang canggih-canggih tidak boleh kalau tidak ada izin ini. Rasanya apa? Mengganggu pasar. Itu cuma baksos, tapi mengganggu. Bukan tiap tahun di sini. Itu juga tidak betul menurut saya. Kalau Anda mau melarang itu yang gratis, gratiskan di sini Anda, baru jago. Jadi jangan dokter merasa kurang saingan, kalah saingan begitu Pak. Kalau sistem ini jalan, ini akan mendidik rakyat mengerti tentang asuransi. Begitu orang top up 50.000, dia akan masuk kelas 2, kelas 1. Bapak punya rumah sakit, dokter akan dibayar dengan baik. Mau cari untung di VIP, super VIP. Ini Jakarta potensi asuransi sangat besar. Jangan dikuasai asing. Bukan saya juga nasionalis stupid. Untuk apa asuransi dikuasai asing kesehatan? Kita punya in-health, kita punya asuransi kesehatan. Mari kita kerjasama SDS mewujudkan ini supaya Bapak Ibu yang dokter kami bayar dengan mahal. Tapi di VIP, super VIP, kelas 2, kelas 1. Tapi kelas 3, tolong yang pas-pas saja lah kita duduk bersama.
Makanya Jakarta kita melakukan uji coba ini, karena Jakarta alat paling lengkap, dokter paling lengkap. Kalau Jakarta bisa beres, daerahnya bisa beres. Kalau Bapak mengatakan aku mesti penyamaan mutu segala macam, ini tugas Menkes. Tugas kami adalah menjadikan Jakarta sebagai contoh pelaksanaan SDSN kesehatan dengan BPJS oleh PT Askes yang melalui BPJS. Kita lihat lebih kurangnya mana. Saya sangat kecewa dengan Menteri Keuangan yang tidak mengerti tentang BPJS, hanya dikasih premi 15.500. Dan Menko Kesra juga bilang sama saya, nanti saya perjuangkan di 17.500 Pak, lumayan tambah 2.000. Bukan itu, substansinya itu. Kita maunya itu 50.000 bila perlu. Nah 23.000. Tapi kita belum sampai angka 50.000 kan. Siap sapu tangan untuk nangis. Jadi gitu loh, ya, 2.500 naik ya, jadi kita tidak mau sampai 50.000. Mari kita mulai juga 23.000. Kenapa DKI 23.000? Karena kami kalau ajukan 50.000, kami butuh 2,75 triliun. Dan ketua DPRD ngotot tidak boleh lebih dari 1,5 triliun. Sedangkan hutang lama ada 350 miliar. Artinya saya cuma bisa main di 1,2. Nah 1,2 triliun inilah yang saya hitung 4,7 juta orang, jatuhnya 23.000. Makanya saya agak keras, mari kita bantu 1 tahun ini saja. Sebelum BPJS dilaksanakan secara penuh, kita uji coba di DKI itu sudah terlambat. Gara-gara APBD kami terlambat, April baru bisa mulai. Jadi yang kritik-kritik sekarang ini belum jalan sistemnya. Tolong kita coba 23.000. Nanti kita evaluasi tiap 2 bulan. Audit rujukan, soal biaya. Kita duduk bersama. Untuk mengatakan kepada pemerintah pusat, 23.000 saja tidak cukup gitu loh. Atau 23.000 cukup. Kalau mau 50.000 kita orang bayar. Itu gunanya IKTP kita itu. Nah itu kira-kira dari saya. Mohon maaf, saya agak kesal dengan oknum dokter yang cari uang di kelas 3. Saya juga agak kesal dengan oknum rumah sakit yang cari untung. Kamu kira gelodok dagang obat? Ini rumah sakit, bukan cari untung, bukan perusahaan. Nah yang kurang ajar kami akan tutup rumah sakitnya. Terima kasih. Mohon maaf dan kepada pembicara yang lain. Mohon izin ini karena Bapak Wakil Gubernur 15 kali harus meninggalkan. Gak apa-apa, saya sampai jam 12 seru. Oh baik. Baik. Kalau begitu atas permintaan sendiri kita lanjutkan. Saya lanjutkan yang kedua. Pembicara karena ini hajat untuk rakyat, saya minta Bapak Wakil Komisi 9 untuk memberikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati ada senior Profesor Anfasanul, Sivitas Akademika dan senior dari kedokteran. Terus terang aja ini saya baru pertama loh bicara di depan Sivitas Akademika kedokteran. Karena jurusan saya dulu pertanian. Saya cita-cita jadi dokter. Tadi alhamdulillah beliau sudah sekolah 10 hari. Kalau saya baru cita-cita jadi dokter. Tapi alhamdulillah Tuhan kasih saya istri saya dokter. Jadi saya mungkin lebih punya pengalaman daripada untuk bicara masalah kedokteran. Tapi saya punya teman pacar dokter juga. Jadi kalau suami dokter itu kadang-kadang mau ya ke rumah. Diketuk rumah Pak Dokter, lapangan Ibu Dokter gitu. Jadi kita nggak sekolah juga kita jadi Pak Dokter gitu. Jadi terima kasih saya diberikan kesempatan berbicara masalah legislasi yang tentunya bukan membuat musibah, tapi membuat anugerah dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Jadi intinya kalau kita lihat sejarah sedikit kita masalah SDSN, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, diundangkan tahun 2004. Di dalam Undang-Undang SDSN itu diamanatkan untuk membentuk BPJS maksimal 5 tahun. Tapi pemerintah belum buat, akhirnya dibuat tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, tanggal 28 Oktober tahun 2011. Artinya setelah hampir 7 tahun baru diundangkan yang namanya BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. Di Undang-Undang BPJS itu akan terlaksana 1 Januari 2014. Kalau kita lihat tentang waktunya dari pembentukan SDSN, disahkan Undang-Undang SDSN dengan mulainya beroperasinya BPJS butuh waktu 10 tahun. Sekarang tinggal 10 bulan lagi. Pertanyaannya, ini siap kita laksanakan atau tidak?
Nah, saya kebetulan sebagai ketua panja Jampesmas, sekarang juga nanti akan mengisi sebagai ketua panja BPJS, meragukan kesiapan pemerintah untuk pelaksanaan BPJS 1 Januari 2014. Kalau ini mau jadi anugerah, maka butuh persiapan yang sangat matang. Satu, butuh kerjasama seluruh stakeholders. Dalam hal ini Komisi 9, saya sebagai Wakil Ketua Komisi 9, seringkali mengadakan raker dengan Kementerian Kesehatan, BPS, dan P2K, membahas masalah persiapan BPS 1 Januari 2014. Bahkan terakhir kemarin kami juga mengundang ID juga dengan Wakil Menteri, tanggal 25 Februari kemarin, kita mengundang ID bicara masalah yuran PBI, menerima bantuan yuran. Di mana saya kaget kok ada surat dari Menteri kepada DJSN hanya 15.500. Jadi ini persoalan yang sangat mendasar. Perlu diingat Pak Ahok, jadi kita terus terang aja beda antara rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta. Kalau kita bicara kapitasi 6.000 di primary care service, ya kan, itu untuk puskesmas. Puskesmas itu bangunannya dibangun oleh pemerintah. Ya, kemudian dokter-dokternya dan tenaga kesehatan dibayar oleh pemerintah, obatnya dibayar oleh pemerintah. Kemudian dapat bantuan operasional puskesmas setiap tahun kira-kira 100 juta rupiah. Nah, kalau misalnya BPJS ini berlaku, tidak hanya fasilitas pemerintah, tapi juga fasilitas primary care yang lain. Ada namanya praktek dokter mandiri, ada klinik. Dimana kalau swasta itu, ya, untuk bangun rumah sakitnya aja mesti pinjam ke bank menggunakan bunga komersial. Beli alat kesehatan itu pajaknya pajak barang mewah. Sama dengan beli Mercy, beli mobil-mobil mewah pajaknya. Kemudian sekarang ini kenaikan UMR tenaga kesehatan itu 60-70%. Jadi kalau misalnya swasta ini ditandingkan dengan puskesmas dengan kapitasi 6.000 tadi, saya kira sebentar lagi juga akan hancur semuanya. Jadi ini berbeda gitu. Jadi saya kira untuk swasta dengan rumah sakit pemerintah ini berbeda. Ya, itu masalah sarana dan pelaksana kesehatan. Kita lihat sekarang yang dibutuhkan untuk persiapan BPJS ini apa? 40.000, karena terus terang ada paradigma baru atau ada reformasi sistem pelayanan kesehatan dari orientasi secondary atau tertiary primary care, secondary tertiary care service menjadi primary care service. Ini ada suatu paradigma itu. Kalau sehingga dibutuhkan berapa kira-kira puskesmas yang dibutuhkan? Kira-kira 40.000. Sekarang baru 9.000. Padahal ini kurang 10 bulan lagi harus berjalan. Bangun puskesmas baru juga sulit. Yang paling mudah adalah lewat PPP, Public Private Partnership, sehingga memungkinkan semua dokter-dokter ini membuat praktek-praktek mandiri. Untuk bisa itu maka diperlukan keekonomian terhadap yuran. Kalau yurannya terlalu rendah, saya kira ini semua dokter yang melayani orang miskin akan jadi miskin. Iya, jadi akan jadi miskin. Akhirnya kalau dokter semuanya sudah tidak melihat bahwa profesinya dihargai, kemudian dia tidak melihat bahwa dia akan tidak punya harapan untuk menjadi orang yang terhormat, akhirnya semua dokter nanti melamar jadi caleg di DPR ini kan susah ya. Sampai bisa kacau. Jadi saya kira ini persoalan. Ini persoalan utama. Jadi sarana prasarana kesehatan juga menjadi persoalan. Kemudian kesiapan sumber daya manusia di primary care yang harus disiapkan oleh pemerintah itu butuh lebih kurang 80.000 orang. Dari mana dapatnya? Bagaimana roadmap-nya untuk bisa mendapatkan itu? Oke, pemerintah bicara saya akan bikin rumah sakit Pratama. Berapa persen rumah sakit Pratama untuk kelas 3 itu yang bisa diselesaikan oleh pemerintah dalam waktu yang singkat ini? Ada sekarang ini untuk BPJS berjalan dibutuhkan 237 tempat tidur kelas 3. Sekarang baru ada 114.000 kelas 3. Bagaimana cara mengejar kelas 3 yang kira-kira sudah 50%-nya lagi? Saya kira ini tadi saya katakan membutuhkan persiapan yang sangat matang. Kalau dipersiapkan secara matang, insya Allah ini bisa jadi anugerah bagi tenaga kesehatannya, dokter, bidan, perawat, bagi yang memiliki rumah sakitnya,
bagi pasiennya. Dan semuanya ini akan terjadi kalau kita bersatu. Dan saya kira saya sudah sering kali bicara sama Edi, Mas, sampai ngotot saja. Kalau perlu 30.000, jangan sampai melemah. IDI tidak boleh melemah. Kalau IDI melemah, karena IDI ini terus terang aja saya undang Arsi, saya undang Arsada, ya kan? Kadang-kadang suaranya agak-agak kurang kenceng gitu. Saya harapkan IDI yang benar-benar bicara kenceng. Kalau buruh suruh 1% aja dia mau demonstrasi. Buruh itu disuruh bayar 1% aja demonstrasi ke balai kota, kemana-mana gitu. Padahal pelayanan kesehatannya beda. Kalau jam Kesmas itu pelayanan kesehatannya terbatas. Tetapi kalau BPJS tidak terbatas, mau cuci darah, mau penyakit kanker, semua dibayar semua. Nah kalau ini dilakukan oleh orang yang tidak mengerti, yurannya diputuskan oleh orang yang tidak mengerti, tidak punya kapasitas untuk memutuskan ini, hancurlah semua stakeholder kesehatan kita. Rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, dan sebagainya. Jadi saya kira ini menjadi bahan diskusi kita. Jadi mari apa yang kita bisa putuskan, dan saya kira Komisi 9 yang menangani masalah, salah satunya menangani masalah kesehatan ini akan membuka membuka pintu terbuka untuk kita berdiskusi, menyampaikan pendapat dan sebagainya. Saya kira terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Kawan dicatat. Harus. Dari dua pernyataan penting tadi. Jadi catat satu partai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana yang betul, saya langsung aja tembak karena waktu singkat ya, bisa diskusi. Yang jelas SDSN itu dirancang untuk memberikan balance, seimbang, duitnya cukup, dokter rumah sakit bekerja profesional, bukan berlebihan, tapi profesional. Sebagai profesional pantas mendapat income profesional. Itu aja prinsip dasarnya. Jadi jangan ada jajah menjajah. Kalau bayar iurannya 15.500 itu namanya harga penjajahan. Jadi kita maunya yang fair. Kita akan melayani rakyat dengan baik, tapi kita juga berhak mendapat penghargaan yang pantas. Dengan demikian kita bisa menjalankan sumpah dokter dengan lebih baik. Selama ini sumpah dokter nggak bisa dijalankan. Kan sumpah dokter kami akan mengutamakan kepentingan pasien ya Pak Muluk ya. Bagaimana kalau mengutamakan kepentingan pasien duitnya kagak ada, mau diobatin nggak bisa beli, ya nggak mungkin lah, akhirnya ya nggak dilayani, nggak mungkin. Oleh karena itu kita minta BPJS Pak Fahmi ini, mantan ketua ini, kalau dia tidak bisa kita copot nanti. Saya mencopot diri sendiri. Saya mencopot diri sendiri. Ya, kan dia tidak tahu bagaimana buktinya. Bukan hanya dokter, tapi perawat yang seimbang. Ya, jadi memang itu cita-citanya SDSN, seimbang. Oleh karena itulah di dalam undang-undangnya kita masukkan bahwa pembayaran antara BPJS dengan fasilitas kesehatan negosiasi dengan asosiasi. Nah, dalam asosiasi pelayanan primer itu saya dari dulu waktu nulis itu pikirannya ide, Pak. Bukan, mohon maaf, ada Asklin, ada perhimpunan klinik dan sebagainya. No, ide saya ada satu. Sehingga tidak terjadi soal ini di dalam mau diskusi, ya silakan. Begitu layanan rumah sakit dengan versi, titik. Dengan demikian maka terjadi keseimbangan tadi, supaya kita tidak inginkan kalau tidak seimbang, suka atau tidak suka akhirnya dokter kan gitu ya. Saya nih mantan dokter, kalau tadi ada pengen jadi dokter, saya mantan dokter. Udah kapok gitu ya. Udah kapok, soalnya nggak bisa ngobatin begitu nggak ada duit, kapok. Nah, saya kira itu yang kita inginkan, balance. Karena dokter-dokter pintar, kalau dibayarnya asal-asalan, pasti dia nanganin pasien asal-asalan. Nggak akan mungkin kita bisa angkat status kesehatan masyarakat kalau kita masih terus pakai sistem yang ada sekarang. Sekarang ini pemerintah kalau nganggarin asal-asalan, ya kan? Asal-asalan ya. DKI jadi minta aja maksimum 1,5 triliun gitu ya. DBRT-nya. Dasarnya apa itu?
Udah banyak kan 1,2 triliun? Iya, udah banyak. Nah, inilah kecenderungannya. Karena kita mikir sudah banyak, banyaknya dari mana? Nggak dihitung. Oleh karena itu kita pakai sistem. Kenapa sistem SCSN itu dengan sistem asuransi supaya bisa dihitung dengan baik, bukan model yang sebelumnya. Tapi alhamdulillah kita tepuk tangan sama Ahok, udah kontrak sama Fahmi ya. Cuma kalau yang gratis-gratis begitu, itu juga selain tidak mendidik masyarakat, nggak mungkin bisa layanannya memadai, karena akan terlalu banyak politik anggaran yang nentuin ya segini aja, segitu aja, nggak ada dasarnya. Kalau dengan sistem asuransi kita bisa itu. Saya kira itu aja yang mau saya tekankan. Terima kasih banyak. Ahok sudah mengerti betul kalau saya boleh kasih ijazah, kasih S2. Terima kasih. Oh, ya bukan S2 bisnis, S2 jaminan kesehatan. Terima kasih Prof. Bulan untuk pembicaraan. Yang terakhir, sosialisasi BPJS kepada seluruh lapisan masyarakat serta percepatan dari penerbitan regulasi sebagai acuan teknis dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Demikian Ibu Bapak sekalian, ini urun rumpuk kami yang bisa kami sampaikan sebagai informasi. Nanti kita diskusikan. Masih ada waktu, mumpung Perpres untuk besarnya premi belum ditandatangani. Jadi kita masih bisa berjuang. Itu baru surat aja, surat menyurat. Nah, mudah-mudahan Pak Menko-nya jadi Gubernur BI sehingga Menko-nya mungkin agak lunak sedikit. Menko-nya agak lunak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Sedianya Pak Gubernur PBID tidak mau vokal karena kita percaya di JSN itu lembaga yang untuk pembicaraan terakhir kami persilakan Dr. Fahmi Idris untuk memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua hormati para narasumber, para guru besar dan seluruh teman sejabat. Saya dengan Pak Wagub ini kan satu daerah, Pak. Belum pecah bersama-sama Sumatera Selatan. Sumatera Selatan Pak, nggak sempat. Saya Palembang, beliau Belitung. Jadi saya tidak memberikan gelar magister, Pak. Saya memberikan gelar doktor di bidang pembiayaan. Karena ada satu tesis sebetulnya jelas menyatakan healthcare is not free, someone must pay. Jadi nggak ada itu gratis-gratis. Dan beliau ini dari itu tidak pernah bicara kesehatan gratis. Dari beliau itu beliau ngomong bahwa kesehatan itu dijamin. Nah, yang tidak mampu dijamin oleh pemerintah. Makanya saya berani kasih dokter ke Palembang, Pak Kalau di Jakarta jatuh magister. Saya pilih aja Pak mau Palembang mau ke Jakarta. Jadi di Jakarta. Gelarnya. Nah kemudian saya ingin menggambarkan karena waktu sangat pendek, saya tidak akan presentasi slide per slide. Saya ingin menggambarkan saja terlebih dahulu. Pada saat Prof. Ketua Umum PBID tahun 2005 saya ditugaskan beliau menghadiri World Medical Congress Association. Di situ terjadi dialog. Saya sering ceritakan, ini penting. Betapa pentingnya bahwa jadi sangat berisi. Waktu itu saya ingat persis acaranya di Copenhagen waktu Prof tugaskan. Sebagai presiden terpilih saya hadir dan saya duduk satu meja dengan Presiden World Medical Association dan Sekretari Jeneral dalam satu dinner. Mereka tanya waktu itu, Anda dari mana? Saya bilang saya dari Indonesia. Biasalah pertanyaan umum, pertanyaan pertama kan pertanyaan umum. Berapa jumlah penduduk Indonesia? Saya sampaikan 2005 itu around 200 million saya bilang. Sekitar 200 juta. Mereka tanya kemudian lebih detail, berapa banyak yang di-cover oleh asuransi? Only percent Indonesia, total Indonesian people covered by health insurance. Waktu itu saya belum di Askes, waktu itu belum juga di DSN. Tapi saya tahu saya klien Askes, saya PNS Pak dengan kartu kuning. Ya saya katakan sekitar 10-15 juta lah untuk di Indonesia di cover oleh insurance. Mereka kaget. Dia bilang less than 10% Indonesian people covered by health insurance. Nah ada pertanyaan untuk dunia kedokteran ini Pak. As a doctor, dia tahu saya presiden Medical Association, Indonesian Medical Association. As the doctor, if your patient will be getting lost, what will you do then if they don't have any money? Sebagai dokter, kalau pasien mau mati, mereka datang berobat dan tidak punya uang, kamu ngapain? Artinya ada semangat mendasar di dunia kedokteran ini bahwa pasien itu mesti punya jaminan sosial, jaminan kesehatan. Ini satu sisi idealisme. Itu yang ngomong itu saya persis namanya Brahos, ya Presiden World Medical Association. Waktu itu dari Ciko dan sekjennya dari Jerman. Kita tahu di negara ini sistem jaminan sosialnya kesehatan baik.
Tapi saya juga punya kelompok diskusi di antara Presiden Medical Association. Saya pernah dapat email bercanda dari Presiden Mexico Medical Association. Dia ngirim begini, ya, dia mengeluh pada Tuhan. Dia mengeluh pada Tuhan. Ada 3 keluhannya pada Tuhan. Ya Tuhan, dia bilang, Tuhan ini baik sekali. Menurunkan teh kan dalam tradisi minuman itu sehat, Pak. Kau telah menurunkan teh, kenapa kemudian kau menurunkan juga gula? Kita tahu sekarang gula kan induce TM kan. Itu keluhan dia pertama. Keluhan dia kedua, kemudian ya Tuhan, kau telah menurunkan kami ini salad, sayur-sayuran. Kenapa kemudian kau turunkan pula mayones? Dia bilang. Sudah sehat dikasih juga mayones, karena kadang banyak kan mayones daripada saladnya gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, ya Tuhan, kau jadikan aku ini dokter, kenapa kau turunkan aku asuransi kesehatan? Ya, gitu. Jadi kalau bicara idealisme dan pragmatisme itu Pak, di dunia kedokteran itu biasa Pak. Biasa. Saya ingin membuat satu hipotesis jalan tengah saja, bahwa keberadaan BPJS, SJSN ini bukan, kalau kita bicara mitologi Yunani, bukan dewi panas ya. Dewi yang kemudian, atau ramuan yang kemudian bisa menyembuhkan semua persoalan bangsa ini dari sisi kesehatan. Jadi kalau kita bicara anugerah dan musibah, ini jelas anugerah. Tapi kita harus menghandle kemungkinan musibah yang akan terjadi. Nah untuk itulah kami diminta dari Askes bicara persiapan untuk menghindari musibah-musibah ini. Dan sekali lagi ini pekerjaan besar. Pekerjaan besar ini harus dilakukan bersama. Tidak mungkin pekerjaan besar ini dilakukan oleh orang per orang, kelompok per kelompok. Harus sama-sama ya, karena kita membangun sistem. Slide saya langsung saja karena isunya kesiapan mutu. Terus langsung ke peta jalan, ini punyanya DJSN, slide berikut. Terus saja sampai nah. Ini yang dipersiapkan. Inilah roadmap persiapan mengukur hari ke hari persiapan dari BPJS. BPJS itu dipersiapkan bukan hanya pembayaran tapi juga aspek pelayanan. Nah untuk aspek pelayanan jelas 2012 apa masalahnya, distribusi belum merata, jelas saya sampaikan. Kualitas bervariasi, rujukan belum optimal. Kita menuju 2019, jumlah bagaimanapun harus mencukupi, distribusi merata, kemudian pembayaran dengan cara prospektif dan harga keekonomian untuk semua penduduk. Itu target kita. Dan sampai di mana kita di 2014, apa yang kita lakukan di bawah. Sekarang ini di 2013, kajian berkala terhadap tahunan terhadap eligibilitas Vaskes, penyusunan standar prosedur dan pembayaran. Ini hal-hal teknis disiapkan, diukur bulan per bulan. Sebetulnya menyusunnya juga ada di sini, Pak Sebulan konsultannya. Ini sudah sah menjadi dokumen resmi negara, diputuskan atau disahkan oleh Menko Kesaya. Jadi pegang ini. Dan slide berikut, saya akan melompat lagi ke slide lainnya. Terus saja Pak. Terus saja biar cepat. Terus saja. Nah, kalau kita hanya berbicara menjaga untuk pelayanan di PT Askes, ini yang terjadi sekarang. Kita bicara tentang input, tentang proses, tentang outputnya gitu ya. Struktur yang kita siapkan sistem gatekeeper. Kami berterima kasih dengan DKI, kami lapor Askes kemarin karena Pak Ahok dan sudah dokter bilang itu, dia langsung panggil Askes, kita bicara persiapan mini SJSN untuk 2004. Jadi uji coba akan dimulai di Jakarta. Cuma terus terang, boleh kita tepuk tangan Pak Ahok. Cuma beliau ini kan nggak bisa sendirian di atas gitu. Nah di bawah ini kontrol sama-sama kita. Saya juga kontrol sama-sama di bawah juga Pak, karena kadang-kadang perubahan ini painful Pak. Perubahan itu selalu painful. Bagaimana kita memanage manajemen transisi dengan baik? Pasti ada yang nggak nyaman. Selama ini dapat rezeki bagus, atau berubah, atau rezeki sedikit jadi banyak, ini kan konflik. Nah, jadi kan struktur ini sistem gatekeeper dari Pak Wagub, Gubernur, Jamkesda sudah minta Askes untuk memulai penguatan layanan primer. Kita akan aplikasikan berbagai sistem di layanan primer. Kemudian sistem rujuk balik harus terjadi, seleksi provider dan seterusnya. Saya kira ini sangat teknis, tapi kami ingin menyatakan bahwa utilisasi review ini penting. Apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tidak kita harapkan juga terjadi di lapangan. Saya bicara dengan KKI, dengan MKDKI. Nanti Pak Ketua ID kita akan sama-sama bicara bagaimana audit medik dan seterusnya. Waktu promolir di KKI sudah bicara itu.
Ya banyak juga teman-teman kita, saya sampaikan di dalam NKDKI, memang mungkin bayarannya belum pas. Tapi walaupun bayar belum pas, katakan tidak terlalu berlebihan pas bulan, tapi jangan juga kita maling begitu. Contohnya begini sederhana. Appendektomi dilaporkan dengan seksi khusus. WSD dilaporkan torakotomi. Istri saya kebetulan dokter anak, nanti ngomong, gimana lapor ini? Ada teman melaporkan, nanti upgrade skornya dinaik aja biar bisa diklaim untuk dokter anaknya gitu. Kalau dibuat upgrade skornya normal, dokter anak nggak dibayar, Prof. Tapi ini yang dibuat oleh wartawan, ini kan hanya sekedar contoh saja ya. Yang tidak terjadi dari publik ini, dari publik lain maksudnya. Di Meksiko tadi. Lanjutan email tadi. Ya, email tadi, lanjut aja Pak. Oke, lanjut terus. Nah ini balik. Ini program jaga mutunya, berarti sistem gatekeeper menjadi kewajiban mutlak ini. Pendekatan praktik kedokteran berbasis pendekatan keluarga. Kemudian sistem berjenjang, ujuk baris harus ada. Ini forum ini penting, saya kira kalau perhimpunan hadir. Jadi kalau dokter primer sudah merujuk dan pasiennya memang bisa kembalikanlah dengan senang hati gitu. Banyak sekali teman kita yang praktek umum ini begitu dikirim ke kakaknya senior spesialis nggak balik-balik itu, hilang pasiennya. Padahal cukup dihandle lagi di layanan primer. Nah ini sudah dilakukan ASKES untuk pasien DM dan hipertensi. Ada beberapa dokter yang menjadi tempat rujukan dan mereka mengembalikan kemudian membina adik-adiknya di primer. Kemudian sektor kontak provider jelas tetap harus ada credentialing terhadap dokter yang akan melakukan itu evidence based. Kemudian dari sisi obat nanti akan ada perubahan dengan adanya CBGs rekapitasi, bagaimana menjaga quality insurance. Pembayaran jelas untuk layanan primer kapitasi, untuk layanan sekunder tersier dengan CBGs ke depan. Resharing terjadi, terus ada utilization review. Nah khusus untuk utilization review ini kami akan mengajak konsil kedokteran, PBID dan NKDKI sama-sama untuk melakukan berita undang-undang praktek kedokteran tentang audit medik. Next, terus ini gambar Pak Muluk yang selalu kita pakai, itu sama yang tidak terstruktur. Bagaimana membuat strukturisasi pelayanan ini? Jelas harus lewat Pramerika dulu, DKI sepakat dan puskesmas dulu. Pokoknya orang yang puskesmas pasti itu dia akan menggunakan kelas 3. Kalau dia merasa gengsi puskesmas berarti dia akan menggunakan sistem ini. Jadi ada pendataan yang akan dilakukan mulai mereview lagi, validasi lagi sampai data ke puskesmas itu yang berikut. Nah, saya menggambarkan ini saja. Ini menurut saya kalau sistem kita ideal, mesti gambar ini terjadi. Jadi kalau sistem ini ideal, mestinya dari 1000 masyarakat kita sakit tidak sakit hanya satu yang ke RSCM sebetulnya di DKI ini, Pak Bagus. Kalau DKI ini ada 10 juta penduduk dibagi 1000, yang ke rumah sakit RSTM itu kan hanya 10.000 sebulan, mestinya kalau sistem ini jalan. Kenyataannya ke RSCM mungkin berapa Pak berapa hari? 5.000 kan ya? 5 sampai 7.000. Bayangkan, jatah satu bulannya 10.000 itu kemudian tumplek di DKI, di RSCM. Wajar kalau kartu Jakarta Sehat hari-hari pertama sibuk Pak Wagub kan, tuh penuh rumah sakit gitu ya. Karena memang Panu juga datang gitu. Panu pasien pertama, pasien kedua bisul, pasien ketiga batuk pilek, begitu pasien ke-100 gitu kan, faktus kaset. Tapi kan dia ngantrinya di situ. Untuk di rumah sakit ngantri itu tetap nomor Pak, nggak melihat severitasnya. Nah jadi ini yang harus kita sama-sama perbaiki nanti ke depan. Tentu tadi ini painful, sistem akan berubah. Jujur rumah sakit akhirnya terrasionalisasi sendiri. Di Amerika itu kan jelas ada certificate of need kalau bikin rumah sakit. Dihitung betul berapa pasien akan dirujuk, berapa sampai ke layanan tersier. Terus ini kerjasama dengan Pak Wagub Maret, 1 Maret. Kalau mau lihat coba diklik kartu Jakarta Sehat. Ada yang pegang, yang operatornya siapa? Klik. Oh nggak bisa buka. Padahal ada pidato Pak Ahok bagus sekali di situ tentang burung Garuda. Nanti juga cerita. Slide berikut. Terus saya kira sampai terakhir terus sampai ke sini. Nah jadi hal penting. Nah ini hal penting karena kami diminta bicara tentang ini. Memang tadi akhirnya perhitungan besaran kapitasi. Saya hanya menitip bahwa pembayaran itu tidak tunggal. Sistem kapitasi itu tidak tunggal. Sistem ini sangat terkait dengan besaran revenue collection, besarnya premi yang diterima. Jadi kalau tadi kita berbicara jelas, concern terhadap premi itu penting. Karena tidak mungkin kapitasi ini bagus kalau tidak cukup inputnya.
Kapitasi ini kan sebagai output pembayaran. Inputnya mesti diperjuangkan bersama dalam angka yang harus sangat ideal. Kemudian jumlah maksimal peserta terdaftar harus jelas. Kemudian pemantauan menjadi penting, jangan sampai nanti sudah ada pembiayaan yang bagus, dibayar dengan baik, kemudian tidak dipantau, tidak dapat membangun sistem rujukan yang kita harapkan. Nah, saya kira ini dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Sekali lagi memang membangun sistem ini tidak satu kali jadi, perlu kerja keras semua pihak, bersama-sama kita harus melakukan ini. Sekali lagi dan prinsip sistem jaminan sosial nasional Pak Mulyono gotong royong. Jadi bukan cuma iuran gotong royong, kita mensukseskan ini juga dengan gotong royong. Kita berharap gotong royong ini dapat kita bangun bersama dari Rumah Dokter Indonesia dari Samratulangi mulai hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai semuanya, saya merasa senang sekali pada hari ini dan betul-betul merupakan suatu bahagia bagi saya bisa bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Dan saya teringat pada kira-kira sudah 15 tahun yang lalu lah begitu, saya mengubah sedikit atau menggeser paradigma dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Jadi dokter ini bukannya hanya semata-mata mengobati orang sakit, tetapi bagaimana dia juga bisa menjaga orang sehat supaya tetap sehat. Untuk itulah dia dibayar sebetulnya. Jadi bukan hanya dibayar karena dia mengobati orang sakit, tetapi dia dibayar juga karena dia bisa menjaga orang sehat menjadi tetap sehat begitu. Nah, oleh sebab itulah ini sebetulnya yang menjadi idealnya sebagai seorang dokter, etika seorang dokter itu. Jadi dulu ada yang marah sama saya, jadi doanya dulu tuh kalau doanya itu hanya doa orang sakit begitu kan, dia terima ini. Tapi sekarang doanya orang sehat, justru karena sehat Pak Ahok, dia dibayar Pak Ahok dengan sejumlah usahanya itu, dengan kapitasi jadi. Nah ini begitu. Saya tidak akan berpanjangan, saya dosen sebetulnya, jadi bisa 2 SKS, bisa 4 SKS. Jadi saya hanya pakai 2 joke saja, 2 joke tapi punya makna begitu. Kira-kira 15 tahun yang lalu saya kenal sama seorang teman orang Singapura. Dia bahasa Inggris sama saya sedikit, saya coba lah bahasa Inggrisnya begitu, bahasa Inggris Singapura gitu. Well, Pak Muluk, you have a very good principle in Indonesia, Pancasila, 5 principles. Very good, excellent. But it's too long and very difficult to implement. Difficult untuk mengimplementasinya, very difficult. We are in Singapore, we have also 5 principles. And very easy to implement, very easy to remember. Terus saya bilang, what is your principle begitu ya? 5 principle. Number 1, one silanya, one sila gitu, one principle, one wife. Satu istri gitu ya. Number 2, number 2, 2 children, 2 anak. Number 3, 3 bedrooms. Rumahnya rumah dan 3 kamar tidur. Cukup gitu. Number 4, 4 wheels. Mobil. Number 5, this is the last but it's not the least, but it's very important. What is number 5? Our salary at least $5,000 US. That is very easy to remember, very easy to remember. Yeah, it's not too long. But your philosophy is also good, very good, but very long and difficult to implement. Itu persoalannya, perbedaannya. Jadi sekarang ini bagaimana FDSN ini kita tahu semuanya, banyak sekali manfaat Adudira ini. Sekarang di detail is a devil. Detail is a devil. Saya ingat ada joke lagi di sini. Joke-nya itu ada seorang tukang taksi bawa seorang turis orang Amerika. Dia bawa klinik Jakarta. Dia kasih lihat masjid Istiqlal. Terus orang Amerika itu tanya, berapa lama dibikin masjid? Ya kira-kira 5 tahun sampai 7 tahun. Oh kalau di Amerika ini 3 bulan baru selesai. Dia lihat lagi itu apa istana apa berapa lama ini? Ya kira-kira 3 tahun sampai 4 tahun. Di Amerika 5 bulan juga selesai. Terus dia bawa ke jalan layang itu yang dari mana? Dari Tanjung Priok sampai ke Bandara Cawang tuh. Terus dia tanya, berapa lama bikin ini? Tadi malam sudah selesai. Apa makna joke itu? Jangan-jangan Pak,
nanti bikin ini Pak, implementasinya Pak. Yang kata Bapak tinggal 6 bulan lagi Pak. Itu mudah-mudahan besok juga udah selesai begitu Pak. Jangan tunggu lama-lama begitu Pak. Ya, sopir taksi aja bisa bikin joke begitu. Mestinya mujizat lama. Tapi waktu saya pergi ke Taiwan, saya ketemu sama gubernur Taiwan. Saya tanya tentang SDSN di Taiwan begitu. Penduduknya 23 juta Pak. 23 juta. Terus saya bilang, bagaimana EU bisa meng-cover ini menjadi universal coverage? Semuanya bisa cover. Berapa butuh Pak? 13 tahun katanya Pak Hasbullah. Jadi ini betul-betul kalau bisa 6 bulan lagi ini bisa cover dengan penduduk 240 juta. Ini betul-betul mujizat itu Pak. Taiwan dengan penduduk 23 juta dengan pulau 13 tahun. Jadi ini yang harus kita perhitungkan. Sekali lagi detail devil. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, mungkin ini sebagai asupan saya mau sebagai seorang yang sudah retire dan pensiun. Mulailah dengan prinsip-prinsip dasar yang namanya primary itu health, primary health services. Dan itu adalah dokter keluarga Pak. Setiap orang mengidamkan punya dokter Pak. Praktek kedokteran di Indonesia ini sebetulnya peninggalan Belanda. Yang fee for service itu peninggalan Belanda. Di Belanda udah nggak seperti ini lagi. Sistem jaminan dengan dokter keluarga. Dikasih per kapitasi begitu. Jadi kalau Pak Ahok jadi dokter, saya kasih Pak Ahok itu, Pak Fahmi itu sebagai itu askes, kasih 2.500 kepala ditanggung jawab Pak Ahok. Saya kasih 50 juta. Kapitasi prabayar, kasih 50 juta. Kalau sakit, bayarkan dengan uang 50 juta itu, tapi sesuai dengan kompetensi dia sebagai dokter umum. Itulah dokter keluarga. Pasti dia akan menjaga itu supaya sehat, supaya 50 juta itu bisa dikantongi. Kalau nggak itu dia selalu bayarin itu bayar resep, beli obat, tekor dia. Berarti 5,000 bayar. Pak, itu kapitasi seperti itu Pak. Oleh sebab itu maka kalau ada yang merokok Pak, pasiennya merokok, batuk-batuk terus, dia katakan begini, Bapak merokok iya, batuk-batuk terus ya. Iya Pak, nak dokter saya merokok. Bapak udah berhenti merokok Pak, kalau nggak itu saya nggak layanin lagi Pak. Begitu Pak. Kalau ada anaknya yang diare begitu, dia selalu diare, dia kunjungi ke rumahnya. Dokter keluarga itu kunjungi ke rumahnya. Dia lihat di situ bahwa antara WC-nya dengan sumurnya, WC dan sumurnya itu berdekatan. Jadi air itu terkontaminasi begitu. Dan lightingnya rumahnya dilihat Pak. Itulah dikasih dia prabayar 50 juta. Bukan 50 juta US dollar, 50 juta rupiahnya itu. Itulah dokter keluarga. Nah, katanya menurut teori ini yang pinter-pinter ini adik-adik saya ini pinter-pinter semua Pak. Jadi Bapak itu the right man in the right place gitu ya. Mereka ini Pak Hasbullah dan yang lain. Jadi sebetulnya Pak, kalau Bapak dengan cara demikian Pak, Bapak betul-betul menjaga kesehatan, bukan hanya mengobati, menjaga kesehatan. Justru karena dia menjaga kesehatan itulah dia dibayar untuk itu. There is no free lunch. Ini dibayar untuk menjaga kesehatan itu. Prinsip-prinsip seperti inilah yang digunakan sebetulnya untuk kalau saya bisa mengusulkan untuk membuat sebetulnya Jakarta sehat. Dan ini praktek kedokteran di negara-negara Skandinavia, negara dia berdimana di negeri Belanda dan negara ini. Tapi jangan lihat Amerika. Amerika itu apa Pak? Kapital Pak. Jadi mesti yang kaya bayar besar, yang kaya bayar asuransi besar. Tapi ini asuransi sosial. Jadi dengan demikian Pak, kalau misalnya kita sudah bisa menyelesaikan masalah kesehatan primer ini Pak, katanya Pak, 80% masalah kesehatan itu sudah dapat diselesaikan. Baru yang 20% itu pergi ke jenjang kedua, yang ke dokter spesialis begitu Pak. Baru spesialis kedua, spesialis ketiga, 20% Pak. Jadi efisien dan ekonomis. Nah itu yang asupan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa dikerjakan dan saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, adik-adik saya dokter ini bahwa ini itu harus jadi advokator. Serang terus Pak. Serang terus Pak. Tapi serang dengan cara yang baik. Ya, serang dengan cara yang baik. Inilah apa yang harus sebaiknya dilaksanakan oleh Pak Ahok itu. Ini memberikan asupan kepada beliau-beliau ini.
dulu pernah diimplementasi. Saya sebetulnya dokter bedah Pak, dokter kandungan. Jadi saya ini tidak selalu mau muluk-muluk dengan teori-teori Pak. Selalu saya pengen implementasi. Ya. Namanya aja muluk. Jadi ini itu implementasi. Ini pernah dikerjakan dulu di Sumatera Selatan. Ini dokter Fahmi dengan dokter keluarga di Sumatera. Tapi sayangnya Pak, ganti gubernur, ganti lagi terus apanya Pak? Kebijakannya ganti lagi Pak, karena bawa pilkada begitu Pak. Tapi mudah-mudahan nanti kalau Pak Ahok ini 2 term ini bisa jalan Pak, udah menjadi mapan gitu Pak. Jangan 1 term Pak Ahok, 2 term Pak Ahok, mapan gitu. Jangan jadi ganti gubernur, ganti lagi kebijakan. Lanjutkan maksudnya. Dan ini harus diatur dalam perda mungkin. Itu yang membuat perdanya dulu di Sumatera Selatan ke Pak Ahok. Rekam jejak saya itu kalau sudah selesai Pak. Mudah-mudahan jadi presiden begitu. Baik, ini tanggapan saya Pak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Muluk. Selanjutnya kami persilakan penanggap utama. Saya mulai dari Bapak Abdul Kahar, Redaktur Media Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, persis satu dasawarsa ketika si Badan Digital lepas dari Indonesia. Saya hanya ingin mengambil contoh, salah seorang reporter Metro TV, namanya Prita Laura, yang dia pandai menyelam, diving. Dia tertangkap untuk menyelam di salah satu lokasi di Sepadan. Dia takjub, dia itu sudah melakukan diving di sejumlah tempat di Indonesia, di Nusantara. Tetapi dia tidak mendapati biota laut yang luar biasa terjaga lingkungannya seperti di wilayah Sepadan. Nah, setelah itu singkat cerita pokoknya dia takjub, lalu kemudian setelah dia keluar dari air, dia naik ke darat, dia ditanya dia dari Indonesia, tanya, kenapa Anda bisa menjaga seperti ini? Apa peraturannya bagaimana peraturan di Malaysia? Sudah jatuh ke Malaysia. Kalau dari sisi peraturan, kami jauh kalah lengkap dibanding dengan negara Anda, dibanding dengan Indonesia. Peraturan tentang laut, tentang lingkungan dan sebagainya. Tetapi kami punya satu, yaitu apa? Kami tegas, begitu firm ini menjadi konsensus, saat itu juga kita laksanakan. Nah, problem itu ternyata tidak hanya terjadi dalam soal silang menyelam, bukan hanya soal di laut. Problem kita adalah kita sangat banyak sekali aturan, kita punya undang-undang, kita punya perangkat, tetapi semuanya seperti jalan di tempat. Artinya apa? Masyarakat kemudian merasa menjadi yatim piatu. Itu yang berkali-kali sering kami bilang di editorial Media Indonesia, bahwa rakyat sekarang menjadi yatim piatu karena pemimpinnya tidak mengurus rakyat. Nah, beruntung rakyat Jakarta punya pemimpin baru, Jokowi Ahok, yang saya yakin semua mata menangkap bahwa apa yang mereka berdua lakukan itu tulus. Itu yang paling penting. Tegas tapi tulus. Problemnya di Indonesia ini, satu, tegas tidak berani, lalu kedua, tidak tulus. Nah, fakta empirisnya adalah tentang ini Nasdem bisa. Itu nanti dibentuk Pak. Beliau tidak tahu saya deklarator Nasdem. Jadi ketika kemudian angka 15.500, kemudian ada nego, problemnya benar menegosiasi soal itu. Kemudian sampai turunan peraturan pemerintah, keputusan presiden, sampai saat ini tidak banyak turunan-turunan yang sementara waktu tinggal beberapa bulan lagi. 299 hari Pak.
200 lah. 200 ya. Kayaknya meniru Pak Habibie. 299 hari ya. 299 hari dihitung mundur. Saat ini step apa yang sudah dilakukan masyarakat tidak tahu, sementara masyarakat semakin hari dia akan membutuhkan layanan untuk sehat. Tadi Pak Profesor Ferenc Arfosambul menyebut Skandinavia, Norwegia itu sekarang nilai jaminan pemerintah preminya sudah 10,3% dari PDB. Bayangkan kalau Indonesia bisa mencapai itu, luar biasa. PDB kita 7 ribuan, kira-kira 10%-nya 700 triliun lah kira-kira per tahun. Itu kalau ya kita nggak usah muluk-muluk 700 triliun per tahun, 1%, 1,5% dari itu 100 triliun untuk primary tadi ya cukup. Tetapi problemnya adalah ketegasan, kemauan, dan beruntung kita punya contoh Jakarta. Akan menjadi musibah yang berlipat ganda kalau Jakarta tidak melakukan, tidak memulai. Jadi kalau kemudian ada kampanye yang kemarin disebut-sebut bahwa kartu jasa Jakarta Sehat gagal karena begini, itu hanya suara minor Pak, nggak usah khawatir. Media lebih percaya Pak Jokowi, Pak Ahok sama yang lain dibanding yang lain. Artinya ini rintisan yang dilakukan oleh Jakarta, tentu saja mudah-mudahan ini bisa menjadi tadi tema yang berkah tadi, bahwa problem kesehatan di Indonesia ini sangat luar biasa. Kita dari segi layanan tentu saja kita dodoran, dibanding dengan Vietnam saja kalah. Dari sisi jumlah kamar, 18 kamar di Vietnam itu melayani 10.000 penduduk. Sementara Indonesia 6 kamar rumah sakit melayani 10.000 penduduk. Ya, Filipina mungkin di bawah kita, tapi masa kita mau contoh Filipina? Kita lebih besar daripada Filipina, kita bangsa besar. Tadi bukan Vietnam, Malaysia. Malaysia 18 kamar rumah sakit melayani 10.000 penduduk. Artinya mereka ini mengapa bisa melakukan itu? Karena faktor utamanya adalah pemimpinnya komited. Mereka yang memegang kendali kepemimpinan itu komited. Saya tidak membayangkan Jakarta bisa melakukan atau bisa melaunching kartu Jakarta Sehat seperti sekarang ini kalau pemimpinnya tidak komited. Kalau pemimpinnya satu komited, kemudian kedua dia tulus. Tulus itu artinya nggak penting pencitraan apa dan sebagainya, nggak penting. Dan kadang-kadang Pak Ahok kan kita lihat sendiri kalau di YouTube di apa-apa kan ngomong keras, copot, hantam, gitu. Dan tidak berusaha untuk mengubah gayanya, dan memang tidak perlu mengubah. Buat apa? Mengubah hanya untuk pencitraan kan? Itu catatan bahwa masyarakat sekarang sudah semakin merasa deposit kepercayaan terhadap pemimpin itu sangat tipis. Survei terakhir menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang paling tinggi itu kepada media massa. Kepada media massa itu institusi paling tinggi itu 77%. Survei yang terakhir. Ya tentu saja institusi perbankan masih ya. Perbankan itu sekitar 90% mereka percaya. Ya memang perbankan jualannya trust. Tetapi di luar perbankan itu entah DPR termasuk rendah Pak, mohon maaf. Dan nggak apa-apa, biasa. Artinya bahwa bagaimana kemudian deposit masyarakat itu bisa kita naikkan lagi, dan semua produk-produk kebijakan itu tidak akan ada artinya selama yang memegang kendali tidak berani firm untuk mendirection ini setiap saat dan selalu ditagih pula setiap saat. Problem masyarakat itu kadang-kadang kan kita gampang lupa. Jadi perang yang paling besar di Indonesia ini kata filosof, kata novelis Milan Kundera itu perang melawan lupa. Nah, mudah-mudahan kita tidak cepat lupa, dan mudah-mudahan nanti ketika Pak Agus Martowardoyo sudah menjadi Gubernur BI, Menteri Keuangan yang menggantinya itu malu sama Jakarta. Jadi sehingga dia dari 15.500, kalau Jakarta berani 23.000, dia akan berani mungkin 35.000. Saya kira itu harapan dari masyarakat. Saya tidak
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Saya persilakan Dr. Nur Arida, mewakili provider dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dan yang saya hormati Bapak narasumber yang hadir pada hari ini. Tentunya di sini kami ucapkan terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada kami. Kami mewakili dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia dan mohon maaf bahwa kami tidak bisa hadir dan kami ingin terima kasih karena kami sudah diberi kesempatan untuk bisa share pengalaman kami khususnya dalam menjalani sebagai provider dalam rangka menghadapi SJSN ini. Tentunya dalam tema yang pada hari ini yang ditentukan oleh PD bahwa anugerah atau musibah terhadap mutu pelayanan kesehatan bagi rakyat, khususnya kami dari provider rumah sakit swasta. Saya terima kasih Bapak Basuki terhadap masukan-masukan terhadap tadi pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta. Tentunya dalam menghadapi SJSN ini adalah kalau dibilang suatu anugerah atau musibah, kita di sini di posisi rumah sakit swasta tentunya adalah suatu dilema ataupun kita ada di persimpangan jalan. Tentunya dalam hal ini kita ketahui bersama peranan rumah sakit swasta yang pada saat ini kalau tidak salah data di Indonesia ini jumlah rumah sakit swasta itu 2014 data terakhir Oktober 2012 dari jumlah rumah sakit. Jumlah rumah sakit swasta ada 1.126 rumah sakit. Tentunya di sini jumlah rumah sakit swasta sudah hampir 60%, 56%, 9% data yang kami dapatkan. Tentunya dalam hal ini peran rumah sakit swasta dalam menghadapi SJSN tentunya sangat penting dalam membantu pemerintah dan rumah sakit pemerintah mungkin tidak bisa membantu secara penuh mengcover dengan jumlah masyarakat Indonesia yang semakin banyak. Dalam perjalanan waktu kami sudah mencoba dengan pelayanan jam kesmas, jam kesdan, bahkan asesmen. Rumah sakit swasta sudah banyak merasakan bagaimana kesulitan kami dari rumah sakit swasta terhadap regulasi, khususnya menjalankan regulasi, khususnya kesepakatan terhadap pembiayaan. Dalam hal ini pada prinsipnya rumah sakit swasta itu mendukung program-program ini dan sangat baik dan suatu peluang daripada rumah sakit swasta untuk meningkatkan strategi pangsa pasar kami khususnya di Indonesia ini banyak rumah sakit yang tipe C dan tipe D yang sangat membutuhkan sekali pasien-pasien dari peserta SJSN nantinya. Tapi dalam hal ini kami sangat dilema dalam hal dua keputusan. Kalau kita menerima bekerja sama sebagai provider dengan BPJS nanti, tentunya yang ingin kami ketahui di sini kemungkinan kami juga akan khawatir rumah sakit swasta akan rugi karena imajinasi yang sudah diberlakukan saat ini untuk tarif jam kerja tentunya masih dirasakan sangat kecil, Bapak Basuki. Tentunya kalau nanti rumah sakit Jakarta ini menjadikan model dalam menghadapi SJSN, tentunya ini bukan memperbaiki mutu pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia ini, tapi justru bagaimana ancaman terhadap kualitas mutu pelayanan. Karena tanpa rumah sakit swasta pun mengcover penduduk-penduduk yang ada di KI ini tidak akan mungkin bisa terlayani dengan baik. Dengan adanya tadi premi yang diputuskan 15.500, tentunya ini akan menjadikan keresahan bagi rumah sakit swasta. Karena saya ucapkan terima kasih kemarin Bapak Ahok sudah bisa berdialog dengan rumah sakit swasta di DKI Jakarta, tapi bukan berarti kami menolak untuk bekerja sama, tapi kita ingin sinergi sejalan supaya ini berjalan optimal. Karena saya terima kasih Bapak Supriyatno, Bapak Kri tadi telah mengatakan bahwa rumah sakit swasta tanpa ada subsidi pemerintah harus banyak hal-hal yang dipenuhi karena kami juga harus sejalan dengan seiring sinergis dengan para dokter yang kami butuhkan. Karena tanpa ada dokter rumah sakit tidak bisa jalan dan tanpa rumah sakit dokter pun tidak bisa mengembangkan ilmu kedokteran yang pernah dijalannya di Indonesia selama dia menjalankan ilmunya. Dalam hal ini marilah dengan model yang nanti akan dijalankan untuk menghadapi SJSN ini, kita berharap Gubernur DKI ini bisa mencari problem-problem masalah yang sudah dijalankan jam kerja ini sehingga tidak terulang lagi, sehingga nanti pelaksanaan KJS ini di DKI ini bisa berjalan maksimal, didukung dengan para stakeholder, khususnya di sini para dokter,
kami dari rumah sakit swasta. Dan tentunya tidak hanya rumah sakit swasta tok yang merugi, rumah sakit pemerintah pun dengan pertemuan-pertemuan dengan asosiasi kemarin itu juga masih keberatan dengan Inaji Bigis yang sekarang ini. Karena dengan Inaji Bigis yang berjalan selama ini itu adalah yang disusun pada tahun 2006 dan tidak pernah dievaluasi, dan baru tahun ini realisasinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, baru naik 30% di tahun bulan Januari ini. Itu pun tidak memenuhi harapan maksimal daripada rumah sakit swasta. Jadi dengan demikian kami dari rumah sakit swasta mengharapkan Pemda DKI ini bisa meninjau kembali Inaji Bigis yang pernah dijalankan. Khususnya di sini hadir Dr. Fahmi Idris. Tentunya harus sinergi antara BPJS dengan rumah sakit swasta. Beberapa perjuangan yang telah dilalui dari asosiasi rumah sakit swasta ini, kami sudah pernah difasilitasi oleh DPR Komisi 9. Kami sudah berdiskusi dengan Profesi Dokter PBIP dan juga dengan ARSI dan Bapak Wakil Menteri Kesehatan. Tentunya sampai pun hari ini belum ada titik temu keputusan yang terbaik untuk kebaikan semua pihak ini, belum kami temukan ada titik temu. Tentunya di sini ARSI juga ingin dilibatkan khususnya dalam penentuan Inaji Bigis ini. Setahu saya dapat informasi dari National Cancer Center dari Kementerian, Inaji Bigis disusun tidak berdasarkan usulan dari rumah sakit swasta, tapi diambil dari rumah sakit, sampel-sampel mayoritas rumah sakit pemerintah. Dan ini perlu menjadi kajian-kajian untuk PT ASIS nanti. Dan saat ini langkah daripada ASI ini sudah mengumpulkan rumah sakit swasta, Bapak Fahmi Idris. Kami didukung oleh Kementerian Kesehatan, kami mengundang National Cancer Center untuk membantu rumah sakit swasta menghitung unit cost ataupun Inaji Bigis yang nanti sebenarnya dari rumah sakit swasta, sehingga kita objektif dalam menentukan Inaji Bigis. Karena setahu kami Inaji Bigis sekarang ini tidak transparan, karena kita tidak bisa menentukan jasa medis yang ada di dalam komponen tarif tersebut, sehingga rumah sakit swasta di sini pun juga dilematis. Karena kami juga membutuhkan profesi dan kami menghargai profesi dokter ini. Mohon dipertimbangkan ke depan sebelum ini menjadikan peraturan presiden terhadap keputusan pada Inaji Bigis nanti. Karena menjadikan ancaman rumah sakit tidak bisa berkembang. Dengan adanya seperti ini, rumah sakit akan banyak subsidi dan kami tidak bisa membayar SDM dan juga tidak bisa menghargai profesi dokter yang kami butuhkan, dan akhirnya akan menurunkan kualitas pelayanan. Karena rumah sakit swasta dalam stok obat-obatan dan juga tentunya rumah sakit swasta juga ingin survive, ya. Dengan adanya keuntungan yang rasional ini, kami butuhkan untuk pengembangan ekspansi untuk memenuhi harapan dari pasien. Khususnya di sini rumah sakit juga saat ini tegakkan program keselamatan pasien. Tentunya dengan keselamatan pasien harus didukung dengan standar pelayanan rumah sakit yang bermutu, didukung dengan standar profesional yang mendukung daripada pelayanan pasien ini. Dan kami harapkan usulan daripada ARSI terkait dalam hal ini ingin duduk bareng dengan PT Askes dalam meninjau kembali tarif Inaji Bigis, sehingga diharapkan pada tanggal 1 April kalau tidak salah KJS ini akan dilaksanakan, tidak menjadikan hambatan-hambatan, sehingga khawatirnya rumah sakit swasta tidak mau bekerja sama, tapi dampak daripada pelayanan primer karena premi yang terlalu kecil, rujukan akan numpuk di rumah sakit. Dengan numpuknya di rumah sakit, tentunya rumah sakit harus bisa mengelola dengan baik sehingga supaya bisa membayar tenaga kesehatan. Karena saat ini pajak, kita harus membayar pajak alat medis sebagai barang mewah. Tentunya dalam hal ini kita bisa mencontoh daerah Malaysia, di mana mereka sudah melakukan medical tourism, itu sangat didukung oleh pemerintah, khususnya di sini adalah pemerintah pusat, di mana medical tourism ini adalah untuk mencegah larinya devisa ke luar negeri. Berilah kami rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah saling bersinergis untuk mendapatkan devisa kita kembali dengan didukung tenaga profesional yang nantinya bisa mengembangkan ilmu kedokteran yang di Indonesia ini, sehingga pasien-pasien tidak lari ke luar negeri. Nah, tentunya dalam hal ini kalau di rumah sakit swasta tentunya sangat berharap dukungan dari pemerintah ini, dan tentunya berjalannya SDSN ini harus didukung semua pihak sehingga tidak merugikan bagi stakeholder yang lainnya, dan harapan terhadap mutu pelayanan kesehatan masyarakat ini bisa ditingkatkan ke depan. Dan kami harap
sini kami berharap untuk disosialisasikannya Undang-Undang 29 tahun 2012 ini terkait dengan tarif askes itu juga masih dianggap tidak relevan untuk masjid swasta. Baik, itu saja dari kami. Mudah-mudahan kami selalu berkoordinasi di pelaksanaan SDSN ini bisa seiring sejalan dengan program pemerintah dan kita bisa menunjukkan bersama-sama untuk layanan. Baik, Pak, ini masih jelaskan sedikit. baik silakan. Agar clear soal inasi bijis ini. Baik, silakan. Karena dari tadi dituduh terus askes kan. Askes selama ini menggunakan bukan pola inasi bijis, yang ada kan pola tarif askes. Kemudian tentu kita akan berkembang ke depan mengikuti apa keputusan pemerintah. Kementerian Kesehatan mengintroduksi INA Diarti. Kemudian karena ini INA Diarti kan lisensinya hilang, berkembang inasi bijis. Jadi konstruksi terhadap pembiayaan itu tentu dari pemerintah. Tapi kami akan bantu. Jadi begini, kalau memang kita hitung, karena inasi bijis itu jujur saya ketahui, kami Petaskes posisinya terlibat sama-sama seperti asosiasi rumah sakit posisi terlibat dalam menyusun itu. Memang sumber data itu dari pemerintah. Sumber data lebih banyak situ, betul itu tidak salah. Nah kalau nanti ini diterapkan di DKI karena peraturan presiden sudah keluar juga menuju SDSN yang menggunakan inasi bijis, kita gunakan itu. Tapi harus ada adjustment untuk rumah sakit swasta. Saya tadi bisikkan Pak Wagub, mesti ada insentif yang berbeda. Karena overhead di rumah sakit pemerintah ini kan ditanggung oleh APBN, APBD. Nah pemerintah dan kita rumah sakit swasta kita hitung bersama. Jadi implementasi inasi bijis tetap jalan. Nanti tinggal dihitung yang swasta ini overheadnya berapa. Mungkin nanti kami berharap juga dari Pemda DKI ada insentif untuk overhead. Itu pembicaraan yang paling mungkin. Kalau menyusun ulang lagi inasi bijis seperti Bapak tadi. Nggak jalan-jalan kita, nunggu lagi ini jembatannya kapan selesai nih kan? Kita pengen sebetulnya, hari kemarin besok jalan, ini kira-kira gambaran. Saya ingin klarifikasi saja, soal ini inasi bijis ini yang menentukan itu dari Permenkes, kita sama-sama menyusun. Terima kasih. Satu lagi, Bu, saya minta sampaikan kepada para anggota. RSCM itu mau melatih program aplikasi penagihan. Nah jadi kebanyakan rumah sakit swasta kelihatan takut untuk ikut. Ya tentu harus ada bayar ongkos kirim 5 orang. RSCM itu Ibu Dr. Eka Yudita. Beliau yang akan melatih. Ini juga ada penting karena banyak sekali rumah sakit kita itu tidak tahu cara menagih. Nah kalau dengan begitu askes memasang sistem penagihan, jadi kalau dia menagih memasukkan input yang salah langsung keluar merah. Jadi si rumah sakit tahu persis kenapa salah. Dia perbaiki. Kalau lagi kirim dokumen pasti masalah. Begitu tahu salah ditolak, tunggu lagi waktu untuk cari lagi. Tapi kalau sistem aplikasi ini begitu salah input, salah masukkan data, dia akan menolak. Tidak bisa keluar print, tidak bisa kirim. Nah ini jadi ketahuan. Nah dengan cara ini kami yakin tidak akan lebih dari 1 bulan sudah terjadi pembayaran. Tidak lebih dari 15 hari PD Askes. Nah kalau sistem lebih cepat yang menginput itu mungkin hitungan hari ini masuk, bank kami akan otomatis transfer. Ini untuk mengatasi masalah itu. Nah soal inasi bijis yang dimasukkan itu tentu kan tidak sesuai harapan swasta. Kami mengerti swasta harus utang bank segala macam. Itu yang saya tantang RSUD kami juga. Saya bilang ada, saya swastakan saja daripada kita masih tambah 100 miliar lebih tiap bulan. Tidak berani juga. Nah ini kan kami inginkan, saya sudah bicara dengan pihak Askes Pak Hamid bahwa kami akan tentukan berapa insentifnya. Ini juga Ibu Yudita kita bikin pergub yang jelas. Kita akan formulakan. Dia formulanya kira-kira inasi bijis yang kita pakai yang 2006 atau itu 12 ya. Kemarin kata itu mungkin 2006 karena aplikasi belum keluar juga. 2012 ada aplikasi. Sudah ada aplikasi, sudah ada ya. Kita gunakan minimal ibu punya overhead cost-nya berapa. Tapi itu ibu juga hargai kami harga head cost. Karena ini untuk negara juga. Kita semua sadar paling ideal 45.000, 50.000. Ini semua akan suka. Sekarang kita baru uji coba 23.000, sudah saya tambahkan 800 rupiah dari keputusan 22.200. Karena juga dia belum setuju 2,75 triliun. Nah saya juga tidak mau ngotot sama DPRD. Sebenarnya beberapa kawan DPRD setuju kita boleh naikkan sampai 2,5, 2,75 triliun. Setuju.
Cuma saya khawatir kalau saya setuju, kalau Menteri Keuangan tidak setuju bagaimana? Nah ini yang membuat kami memutuskan, kita coba dulu yang 23.000. Coba 23.000, lalu harga bagaimana? Ya harganya itu tadi, kita akan insentif yang ada ditambah insentifnya lebih kurang sama dengan biaya pokok rumah sakit overhead. Jadi harga ibu itu kira-kira harga at cost, bukan harga untung. Itu bagian dari CSK. Kalau CSK itu ibu membagikan keuntungan. Ini kita, ibu tidak usah ambil untung gitu maksud saya tadi. Karena dikasih 15%, tadi saya jelaskannya agak cepat. Maksud saya kalau rumah sakit swasta mau untung, silakan Anda untung di kelas 2, kelas 1, di VIP maupun super VIP. Jangan ngambil di tarif kelas 3. Tapi kalau kelas 3 bikin ibu rugi, saya juga tidak bisa memaksakan ibu harus memberikan CSA. Itu kan masing-masing rumah sakit punya keputusan. Nah kami sedang menghitung minimal ya kita impas dulu lah. Untuk menolong negara ini menuju 2014. Mudah-mudahan partai yang menang, presiden yang terpilih itu mengerti tentang pentingnya SDXN. Orang politik yang begitu. Orang politik begitu. Jadi mulai sekarang para dokter seluruh Indonesia, Pak Ketum, ini sambil ngobatin pasien bilang pilih partai dan presiden yang ngerti SDXN. Terima kasih. Baik, sebelum dari saya tahu namanya Pak Ahok tadi. Terima kasih. Jadi saya kira begini. Kita pernah mengesahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di situ itu sudah jelas, amanat undang-undang bahwa pemerintah harus menganggarkan 5% anggaran untuk kesehatan dan 10% untuk APBD. Dari APBN 5%, kemudian APBD 10%. Kenyataannya sejak diundangkan tahun 2009 sampai sekarang itu hanya 2%. Kalau dinaikkan jadi 4% saja kita nggak usah bicara di sini. Premi udah pasti 50 juga selesai, 100 juga selesai. Untuk itu maka ID harus bisa mengadvokasi ini. Kami di DPR setengah mati Pak. Kalau advokasi, nggak usah bicara premi udah, kita bicara 4% saja. Anggaran kesehatan dipenuhi oleh pemerintah. Ini kita bisa 100 ini premi. Iya. Sejak diundangkan tahun 2009 sampai sekarang ini hanya 2%. Dan yang paling penting lagi adalah kita mengundang dari Kementerian Keuangan. Dia malah mempersalahkan undang-undang. Saya kasih tahu bahwa undang-undang itu yang membuat DPR dan Presiden. Dan itu Republik Indonesia gitu, bukan Meksiko. Jadi Anda pemerintah mana? Jadi aneh gitu. Jadi saya kira kita tahu bahwa APBN kita ini lubang, ya sekitar 1,56%, lebih kurang 154 triliun setahun. Tapi kalau ini bisa kita hemat anggaran sosial, bantuan sosial yang sekitar 280 triliun, saya kira ini kecil untuk kesehatan. Dan kesehatan ini menjadi yang paling utama dalam konteks pembangunan bangsa kita. Gitu. Jadi saya kira tolong ID kita konsentrasi di situ aja, bantu kami DPR, ya kan, agar anggaran untuk kesehatan dinaikkan. Jangan bicara premi. Ya kalau bicara premi terlalu kecil sebenarnya. Iya, itu satu. Yang kedua, bahwa kami juga sudah mengundang TNP 2K yang diwakili TNP 2K itu ketuanya Wakil Presiden. Kita sepakat bahwa untuk PBI nanti penerima iurannya pesertanya itu adalah 96,7 juta. Ujung-ujung ada surat Kementerian Keuangan 86,4 juta dipotong. Itu artinya bahwa apa? Loh, Wakil Presiden itu bisa dikalahkan sama Menteri Keuangan. Ini benar, ini kita sepakat 96,7 juta. Diganti Pak, makanya diberhentikan tadi betul. Jadi saya kira ini menjadi penting. Ya, kemudian di sini juga aneh gitu. Saya lihat makalahnya Kementerian Keuangan ini dihitung 15.400 sekian,
kemudian yang terima 86,4, kapitasi 6.000, yang lainnya dihitung kemudian. Lalu saya bilang untuk membuat angka premi ini kan nggak mudah. ID ada aktuarianya, SJSN ada aktuarianya, ya nggak? Kemenkes ada aktuarianya, Askes ada aktuarianya. Kok ujung-ujung tadi saya lihat kok lucu, kemudian ditarik di atas jadi seolah-olah masalah politik. Menteri Keuangan ujung-ujung turun 15.500, nggak tahu hitungannya dari mana. Ditambah lagi Menko Kesehatan, ntar saya tambahin 2.000. Ini beli lemper saya mau lagi mau maaf, memalukan sekali gitu. Untuk menghitung premi ini menggunakan aktuaria dan sangat rigid, rumusnya susah. Saya aja rumusnya ampun. Lu kok bisa gitu, gampang-gampangan di atas kemudian buat main-main gitu untuk menentukan premi. Jadi kayak beli lemper gitu, warna apa ini sekali lagi ya, ini sekali lagi menentukan nasib bangsa kita masalah kesehatan ini. Jadi saya kira closing statement Pak. Oh ya, closing statement. Sebentar Pak. Saya ada janji rapat sambil makan siang Pak, itu kebiasaan saya. Saya jam 1 udah rapat lagi Pak. Saya harus kembali. Nanti saya kasih kartu nama, kita diskusi Pak. Kita udah janjian tiap 2 bulan kita evaluasi. Kami sadar ini pasti tidak mudah. Pasti kita lawan oknum dokter, oknum perawat, oknum di Dinkes, tidak mudah ini. Oknum LSM, karena semua ada rezekinya di sini. Itu tidak mudah. Tapi karena kita tahu tidak mudah lama, kita harus mulai dari sekarang dengan segala risiko. Dan kami tidak peduli sekalipun kami di demo terjungkal tidak jadi gubernur wakil gubernur, kami tidak peduli. Kami lebih khawatir SJSN tidak pernah ada di Indonesia. Oke. Foto sebentar ya. Kita lanjut diskusi setelah ini. Diskusi dulu Pak. Saya ke toilet Bapak ini Pak. Saya diskusi. Toiletnya apa? Pengen jadi dokter. Anggap aja itu anggota kehormatan. Ya, sudah dapat dokter tadi. Bapak saya kan kalau dokter panggil Pak Dokter. Kalau insinyur tidak boleh Pak Insinyur. Ya yang ini aja ya. Ya kan. Bisa. Contoh makan yang belakang. Reporter di depan ya, kameramennya di belakang. Pak, yang tadi Bapak bilang. Siapin mobil udah ke depan belum? Layaknya yang 50.000 itu apa Pak yang untuk itu? Kalau kita bicara ideal, jadi semua orang harus dapat pelayanan di kelas 1. Nah, orang kan pengennya di tarif kelas 1, bukan tarif di kelas 3. Walaupun di kelas 3, kalau tarif kelas 1, itu hitungan preminya itu jatuh tuh 50.000. Kalau kelas 2 tuh kira-kira 40.000. Tapi ini dengan asumsi seluruh Indonesia sama. Tapi kan yang swasta kan punya masalah juga. Makanya juga Kemenkes akan perbaiki tarif ini di 2014. Nah kalau kita tunggu 2014 lagi, pengesahan presiden lagi, orang kan masih langka, masih jalan sekarang kan. Makanya kita coba terapkan 23.000. Tapi kita mau sesuaikan dengan tarif versi hitungan khusus kepada swasta. Karena kalau tanpa melibatkan rumah sakit swasta, tidak mungkin semua fasilitas rumah sakit mampu mengurusi rakyat. Kenapa? Karena kan rakyat kita kan sudah lama sekali sakit tidak mampu berobat. Nah preventif promotif itu kan butuh waktu. Mau tidak mau kuratif, ngobatin orang sakit dulu. Nah kalau ngobatin orang sakit dulu kan mesti masuk rumah sakit. Rumah sakit tidak cukup. Makanya kita harus jalankan dulu sekarang. Nah kita sampai preventif diharapkan ke depan kita semakin tidak butuh banyak rumah sakit lagi. Karena orang itu semua di dokter-dokter keluarga tadi yang membantu mereka. Itu yang kita lakukan. Pak, ya. Masalah tadi yang penagihan itu pakai sistem apa maksud Bapak? Jadi penagihan gini, kalau dulu kan pakai manual. Saya kumpulin bon, tangan terus nagih. Obatnya apa? Begitu dikirim, diverifikasi secara manual dari Jamkesda atau Askes. Lalu di situ ketahuan, salah. Ini ada tagihan yang tidak wajar, harganya melebihi. Itu berkas kan dikembalikan ke rumah sakit.
tunggu lagi kirim. Sana nyari-nyari lagi apa salahnya. Nah kalau sistem online, dia kan masukin semua obat apa yang ditagih, kerjaan apa yang ditagih, tarifnya sudah ada. Begitu dia salah masukkan, maka dia akan keluar merah, tidak bisa di print gitu loh, tidak bisa dikirim. Langsung dia keluar kasih tahu, kamu salah ngisi, seperti kita ngisi formulir di online, lupa isi tanggal, lupa isi apa gitu, langsung dia tidak wajar ini. Begitu tidak wajar, begitu kita masukin misalnya NIK segala macam nanti, langsung dia akan merah semua. Nah yang merah itu harus si orang isi perbaiki. Makanya tadi saya minta mereka harus dilatih. RSCM sudah bersedia melatih mereka. Rumah sakit kirim 5 orang untuk dilatih. Bagaimana menagih. Kalau sistem tagihannya benar, dia langsung tahu salah, dia perbaiki. Tidak kan lebih dari 2 minggu. Kalau dia langsung hari itu bisa masuk, sistem online nyambung dengan Bank DKI, besok pun langsung transfer uang ke dia. Nah ini akan menolong rumah sakit tidak lagi tagihan seperti sekarang. Jamkesda selalu sampai Oktober selesai, November, Desember tidak bisa diurus. Dia selalu ngutang 2 bulan. Ini yang membuat kelimpungan. Bayangkan, dengan tagihan yang benar saja butuh 2 bulan. Kalau tidak benar, bisa 4 bulan, 5 bulan. Ini yang membuat orang jadi berdarah-darah rumah sakit gara-gara itu. Mereka ada hitungan lah, saya bukan yang mengerti aktualnya. Angka 23.000 itu masuk nggak rumah sakit swasta? Gimana? Rumah sakit swasta untuk angka 23.000 itu masuk tidak? 23.000 swasta menurut kami sudah oke, tapi yang CBDs yang kurang. Tapi kan kita tidak tahu jumlah yang sakit berapa sekarang. Ini kan udah masyarakat kita kan sudah lewatin puluhan tahun tidak pernah ngalamin pengobatan dengan baik. Nah, biasa kita butuh 2 tahun, 3 tahun ke depan baru bisa mulai turun. Nah, makanya tergantung. Cuma Jakarta saya kira bisa lebih cepat karena dokter umumnya banyak. Mahasiswa kedokterannya banyak. Jadi beda dengan daerah. Kita harapkan 1-2 tahun sudah terasa di 2014-15 ya. Sekian juta masyarakat Bapak, warga Bapak akan masuk Jamkesmas. Berarti dengan bukan Jamkesmas kita udah bilang sama Dirjen Profesor Akmal. Lebih baik Jamkesmas yang 15.500 kami jangan tolak saja. Karena kita punya lebih bagus 23.000. Lebih baik uang itu jatah kepada DKI tetap 1,2 juta. Tetapi untuk orang dari luar DKI yang ada masalah kesehatan di DKI, kan banyak pekerja, pelajar, kalau ada masalah, kami akan gunakan yang Jamkesmas. Karena Bu Dian Mawati, Kepala Dinas Kesehatan, kita terima. Kan 1, itu di Jamkesmas, otomatis mereka akan tidak, masuk PBI. Tidak boleh double masalahnya. Jadi tidak bisa pakai yang Jamkesmas, itu salah. Makanya saya minta sama Profesor Akmal, bagaimana jatah yang pakai nama 1,2 juta orang ini kita gunakan untuk orang di luar Jakarta yang sakit di Jakarta. Intinya Jamkesda dari DKI Jakarta tetap jalan di luar BPJS nanti awal Januari 2015 ya Pak ya? Iya. Oh enggak, kita mau coba lebur. Tapi saya sendiri pesimis dengan pemerintah pusat bisa jalankan BPJS. Makanya DKI jalankan, kasih contoh. Supaya 2014 kita harapkan bisa jalan dengan baik. Tapi kalau coba lebur kemudian dengan iuran yang sama, karena 1.500 itu enggak, gimana? tidak mungkin. Menolak ya, Bapak? Justru menolak. Kami lakukan 23.000 untuk tunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa 15.500 Anda itu tidak masuk akal. Tapi kalau beban fiskal tadi alasannya Kementerian Keuangan tetap 15.000. Ya kita harus mendidik rakyat, kan saya bilang tidak ada yang gratis. Mendidik rakyat kalau 45.000, 50.000 rakyat harus bayar. Jangan isi pulsa per minggu 50.000 sanggup. Sedangkan bayar kesehatan 50.000 tidak mau gitu. Nah ini mesti dididik. Kesalahan orang politik juga selalu bilang kesehatan gratis. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Yang ada jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi sudah, itu yang benar. Pak, soal pengendalian penduduk kaitannya kan dengan ini bagaimana kemudian di KB dulu Pak. Kita KB semua itu ada lagi. Kita bisa cerita lebih panjang lagi. Ya udah, bisa Pak. Dihukumin kemana Bapak? Dihukumin kemana Bapak?